merencanakan anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini berisikan perencanaan pembelian bahan baku selama periode anggaran. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini berisi perencanaan tingkat persediaan yang akan disimpan selama periode anggaran. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini berisi perencanaan nilai atau biaya bahan baku yang habis dipakai untuk keperluan produksi. Nama saya Nurlinda Anjani dengan NPM 101205000. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode mendatang. Dalam anggaran ini, yang lebih dipentingkan adalah jumlah fisik material, bukan pada nilai materialnya. Anggaran kebutuhan bahan baku harus merinci 1. Jenis barang jadi yang dihasilkan. 2. Jenis bahan baku yang digunakan. 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada standar penggunaan bahan baku. Besar kecilnya anggaran kebutuhan bahan baku akan tergantung pada 1. Anggaran produksi. Kebutuhan material per periode akan tergantung pada kebijakan produksi yang digunakan. Apakah kebijakan produksi konstan, gelombang, atau modern? Bila kebijakan produksi yang digunakan kebijakan produksi konstan, maka kebutuhan bahan baku per periode konstan. Sedangkan kebijakan produksi gelombang menjadikan kebutuhan material per periode menjadi fluktuasi tergantung fluktuasi tingkat produksinya. Yang kedua, anggaran kebutuhan bahan baku tergantung pada standar penggunaan material atau SPM. Yang dimaksud standar penggunaan material adalah jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk. Standar penggunaan material dapat diketahui melalui 1. Observasi atau melakukan pengamatan langsung pada proses produksi. Yang kedua, ada dari pengalaman perusahaan pada waktu yang lalu. Yang ketiga, dari pengalaman perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis. Dan yang terakhir, dari industri produk tersebut. Secara keseluruhan, anggaran kebutuhan bahan baku akan memuat berbagai hal seperti 1. Jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, standar penggunaan bahan baku. Yang keempat, tahapan proses produksi. Dan yang terakhir, jumlah produk yang dihasilkan. Bila diformulasikan, besarnya anggaran kebutuhan bahan baku adalah kebutuhan bahan baku sama dengan produksi dikali standar penggunaan bahan baku. Contoh soal anggaran kebutuhan bahan baku. Luwak White Coffee merupakan produk baru dari kopi luwak produksi PT Jaya Prima Abadi dengan varian kopi paling anyar saat ini, guna memberikan kepuasan kepada penikmat kopi di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi minuman kopi bubuk dalam bentuk sachet sebagai kemasannya yang terdiri dari kopi instan yang disertai dengan krimer nabati dan gula yang telah dipadukan menjadi satu dalam kemasan saset masing-masing berisi 20 gram. Untuk tahun 2021, perusahaan merencanakan akan memproduksi sebanyak 350.000 saset. Maka kebutuhan bahan baku yang digunakan dihitung menurut standar penggunaan bahan baku atau standar usage rate yang disingkat SURT per set sebagai berikut. Jenis bahan bakunya kopi instan, jumlahnya 5 gram, bahan baku krimer 7 gram, dan gula 8 gram. Maka anggaran kebutuhan bahan bakunya adalah bahan baku kopi instan, jumlah produknya 350.000 saset, surnya 5 gram, totalnya 1.750.000 gram. Untuk bahan baku krimer, jumlah produknya sama 350.000 saset, surnya 7 gram, maka totalnya 2.450.000 gram. Untuk bahan baku gula, jumlah produknya 350.000 saset, surnya 8 gram, totalnya 2.800.000 gram. Jumlah untuk keseluruhan bahan baku yang digunakan adalah totalnya 7 juta gram. Pada video kali ini saya akan membahas tentang budget biaya bahan baku.
Budget biaya bahan baku adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang akan datang, meliputi rencana kualitas, kuantitas, harga, dan juga waktu. Bahan mentah dikaitkan dengan jenis barang jadi yang membutuhkan bahan mentah tersebut. Budget biaya bahan mentah berguna sebagai dasar penyusunan budget harga pokok produksi, budget harga pokok penjualan yang tercantum dalam Master Income Statement Budget bersama dengan budget upah tenaga kerja langsung dan budget biaya pabrik tidak langsung. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan budget biaya bahan mentah antara lain: yang pertama adalah budget unit kebutuhan bahan mentah, yang kedua budget pembelian bahan mentah, dan yang ketiga metode akuntansi atau pembukuan bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan masalah penilaian bahan mentah yang diolah dalam proses produksi. Adapun metode pembukuan bahan mentah itu ialah yang pertama metode FIFO atau first in first out, yaitu dalam metode ini nilai harga dan bahan mentah yang diolah lebih awal didasarkan pada nilai harga bahan mentah yang dibeli lebih awal, begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada metode LIFO atau last in first out, yaitu nilai atau harga dan bahan mentah yang diolah lebih awal didasarkan pada nilai harga atau bahan mentah yang dibeli lebih akhir, demikian juga sebaliknya. Lalu yang ketiga yaitu moving average, yaitu metode yang menganggap nilai atau harga bahan mentah yang diolah berdasarkan nilai atau harga rata-rata pembelian bahan mentah yang pernah dilakukan oleh perusahaan sejak awal sampai dengan yang terakhir. Saya Dini Sapitri dengan NPM 101204556. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Nah, anggaran bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan.
Risiko simpan bahan baku yaitu kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan bahan baku seperti rusak, kualitas turun,